Selamat datang di podcast Pemuda Lajang. Duduk manis, pakai earphone-mu. Dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di episode berikutnya ini ya. Episode terbaru ya dari PPL. Betul, 19 ini Pak. Di podcast Pemuda Lajang. Masih bersama Nalbiar Fanda, Ivan Desaro dan juga bintang tamu kita yang tidak bosan-bosan nemenin kita terus. Stop, beliau bukan bintang tamu cuy. Apa? Dia ini adalah sebagian saham dari PPL ada di dia. Oh iya oke. Guest host kita. Guest host, guest star. Gue Ya. Silakan berdebat. yuk. Guest host. Tempat nginap dong. Yo. Enak banget berarti ya. The one and holy. Apaan sih? Mak Reza Luna. Hey, ketemu lagi sama podcast Pemuda Lajang. Yo. Apa tadi kepanjangannya podcast Pemuda Lajang? Pemuda Lajang itu bukan karena kita masih lajang ya. Iya. Ya terserah sih kalian memang. Tapi emang sih. Artinya adalah karena Ivan sering ngopi di daerah Jalan Pemuda. Ya. Terus lajang itu kepanjangan dari lantang berjuang. Kenapa Oke. sih ngopinya di Pemuda nggak di Yamin Sebutkan. gitu? Karena di situ lokasinya lumayan mantap ya buat ngumpul rame-rame. Terus juga harganya murah. Itu dia mah. Kopinya 10.000-an. Oke. Wow, murah. Jadi kita itu harus bergaya sesuai dengan kantong kita. Betul Ya. sekali, sepakat sekali. Iya. Jangan sampai kamu nongki mahal-mahal, tapi itu ada orang yang di belakang ngomongin kamu Oh, iya. Ngomongin about apa nih? tentang kamu lah. Ih, gaya banget. Nongki mulu tiap malam. Padahal ngutang. Kena banget tuh yang utang. Ngomongin ngutang nih kita ya. Oh iya. Iya. Kan Ini kita- tema yang bakal kita angkat sekarang ya. Yo. Kan ada dua sih. Diutangin sama Ngutangin. Sorry aku nggak pakai kutang loh. Iya. Hantu kutang. Oke. Iya, Kita iya. ini tema yang cukup sensitif ya. Iya benar. Kayaknya aku nih ngangkang banget depan. Karena tema ini bisa bikin yang dulunya sahabatan jadi musuhan. Yes, benar. Iya, bener banget. Mm. Ya karena kalau ngomongin soal duit sih sensitif banget ya. Iya. Sensitif Iya, ya. sensitif Kayak banget tespek sih. gitu ya, sensitif. Dari beberapa episode dia ngomong itu terus. Iya kan? Oke. Kita Kamu tahu jadi ya. Sudah pengen membuahi kayaknya saya nih. Kamu ikut rapid test aja. Positif. Biar positif Nah, ya. jangan. Jangan. Oke, tadi ngomongin uang. Iya, kalau ngomongin uang itu sensitif di mana-mana. Mau yang temenan, mau yang udah berkeluarga, mau Iya. itu suami istri apapun hubungannya yang namanya duit itu pasti sensitif. Iya, Mau iya. saudaraan juga Iya sih, bener sensitif. sih. Iya, Iya serius. kan? Iya. Betul. Jadi ya kalau ngomongin soal uang ya tahu-tahu diri lah gitu loh. Iya, kadang-kadang gini, kita alhamdulillah ya dikasih Allah mungkin rezeki lumayan, Amin. cukup lah. Iya. Tiba-tiba teman kita datang, Nal pinjam uang dong. Wah, Iya. berapa sekian? Oh, mohon maaf, aku bisa bantu segini aja nih. Ya mungkin setengahnya. Iya. Dia pinjam 1 juta, kita pinjamin 500.000 aja. Oke. Karena kita orang yang nggak tegaan dan terlalu baik. Wow. Tolong, kalau kita udah minjemin, jangan lupa dibalikin. Bener. Iya. Kadang-kadang gitu tuh kita malah dimanfaatin. Iya. Ada tuh memang Malah minjem orang-orang lagi gitu ya. Nah, ditambahin lagi belum gitu ya. bayar, minjam lagi. Ya udah sih nanggung gitu kan, Iya. 500 Iya, ya udah iya. genapin aja 1 juta gitu kan, nggak ditagih ini. Kadang-kadang ada memang orang yang memanfaatkan temennya kayak gitu sih. Iya, terlalu baik kitanya juga nggak enakan. Terus siapa yang mau cerita duluan nih? Mungkin ada dari kita bertiga yang punya cerita ngutangin atau malah kita yang ngutang. Karena dia beda, kita kan strip-strip nih. Dia beda. Bajunya, Kotak-kotak ya. Dia kotak-kotak. beda. Seperti bajunya. biasa dia selalu duluan ya. Kayak cerita selingkuh Oh, waktu iya itu. bener. Iya wes. Itu best banget. Itu kalau lagu dia rapnya duluan udah. Aduh. Pecah. Ya wes. Kalau gitu aku duluan ya, Ivan duluan ya. Ya, asli nih, asli ya. Asli nih. Karena emang aku ini orangnya ya terlalu baik juga ya, makanya agak enggak tegaan. Baik Sorry, aku potong ini. Berarti kamu diutangin. diutangin. Oke. Oke, Ngutangin kamu malah, yang- ngutangin aku. ngutangin. Iya. Iya, Kasih pinjam uang Iya, koran. Karena kalau makanya aku itu yang ngutang, maksudnya aku tuh iya. Selalu ngebayar tepat waktu, berusaha Iya, meskipun itu harus
ngejual barang pribadi Betul, gitu. betul. Yang penting utang kebayar. Yes, Itu yes. prinsip aku dari dulu sudah. Yes, Kamu yes. ngutangnya ke rentenir bukan? Bukan. Kalau aku kan Bukan. biasa ngutang itu kredit motor. Kita ngutang kan? Oh, Oh iya iya sih, benar. iya sih, Karena benar. ada tenggat waktu mau nggak mau harus jual Iya, barang. iya, iya, gitu. Kalau lewat denda. Iya, nah Iya. ini kasusnya kalau ke temen gitu yang kayak nggak ada tenggat waktu dan kayaknya Iya. teman tuh ngerti-ngerti aja seperti kata Naldi tadi kan. Kalau teman tuh kayaknya maklum aja gitu, nggak Iya. apa-apa lah lewat-lewat dikit gitu. Kalau kamu ada nggak ngutangin orang tapi sampai saat sekarang belum bayar? Ya hitungannya mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau bertahun-tahun ada dulu Wah, sempat. cerita dong, seru nih Ini kayaknya. seru-seru ya. nih. Karena dulu tuh kan kita sempat nongkrong di satu tempat ya. Sebut saja 102,7. Waduh, radio lagi dong. Itu lama banget. Aku harus flashback 8 tahun yang lalu. 9 dan 10 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin ini kita samarkan aja ya. Ada seorang teman dulu ngutang buat pembayaran komputer. Jadi bayarnya itu dicicil. Dia ngebayar beberapa tahun kemudian. Terus yang baru-baru ini sih ada juga teman ngutang pas aku dulu masih kerja di area tambang situ kan penghasilan masih gede ya, lumayan gitu. Dia ngutang sekitar kalau nggak salah sih 1,5. Wow, 1,5 apa? 1,5 juta. Oh, kirain 1,5 perkan tanah Pak. Dan dia janjinya bro nanti bulan depan gue ganti deh. Gue tunggu bulan depan nih. Iya. Ternyata kagak nih. Dia minta tenggat waktu lagi, lanjut sebulan lagi deh. Emang betul sih beberapa bulan berikutnya dia emang ngebayar, cuma dia ngebayarnya cuma 500.000. Oke. Sedangkan Nggak ada sisanya separuhnya ya? sisanya nanti katanya ntar bakal gue cicil kalau kerjaan gue udah lancar gitu. Ternyata apa yang gue harapin tidak jadi kenyataan dan sampai sekarang nih tidak ada itikat baik dari dia untuk ngabarin. Paling nggak kabarin lah, aku lagi nggak punya uang nih. Nanti aja bulan depan. Ini sampai sekarang nggak ada kabar juga. Sudah berapa lama, Pak? Minjaminnya tahun 2019 sekitar pas aku dulu ke Jakarta, kalau nggak salah sih Agustusan gitu. Wow, berarti udah hampir setahun ya? Iya udah mau setahun ya. Iya mau setahun sudah ya. mau setahun. Bulan depan Bulan udah depan bulan setahun. Agustus. Iya. Kamu nggak ada niat nagih gitu sampai sekarang? Dulu sih sempat ditagih, tapi sekarang kayaknya apalah udah males gitu. Paling alasannya nanti kalau nggak diem nanti ngasih alasan yang lain gitu. Udah ketebak lah gayanya kayak gitu. Masih ada kontaknya? Kontaknya masih ada. Meskipun pas dulu sempat dikirim WhatsApp gitu, cuma centang 2 biji aja, nggak ada birunya gitu. Nggak ada birunya. Nah seakan-akan udah disetting kayak gitu loh. Iya. Dia oke, terbaca, cuma di notif di kita Nggak. terbaca atau enggaknya kita nggak tahu. Oke. Di Pop, silent iya, ya. betul. Di silent. Kan kita Silent. handphone zaman sekarang kan pop up muncul tuh di Iya. depan. Oh, wah, Ivan. Langsung Ya entah jantungan. sekarang dia itu lagi banyak duit ataupun menikmati hidupnya. Ya selamat menikmati hidup lu lah bro. Iya. Terus kabarnya sekarang gimana dianya? Lebih baikkah hidupnya atau gimana? Kurang tahu sih, kurang ngikutin juga. Soalnya dia kan ada ngeposting seputar tempat pariwisata gunung apa gitu. Oh dia bepergian. Enggak, kayaknya dia lagi kerja di tempat itu atau memang ada usaha punya temannya dia promosiin di Facebooknya dia gitu. Oke. Nah, kayak gitu tuh, Mbak. Mbak lagi. Kayak Mama. Gitu, iya. Kayak gitu tuh, Mak. Tapi apapun itu, kalau misalnya kita berutang memang paling enggak lah kita harus komunikasi terus sama orang yang kita hutangin gitu. Yes, Jangan yes. sampai putus komunikasi sehingga orang tersebut berpikiran negatif sama kita. Takutnya nanti suzon gitu. Iya, iya. bener. Kitanya yang jadi bersuujon sama dia yang ngutang ya. Ini Iya. orang masih Iya. hidup atau mati nggak sih? Betul. Kok nggak bayar Sadis utang sih? lu. Iya. Dia Kasarnya kayak gitu ya. Iya benar-benar. setidak tahunya kita tentang ilmu agama ya. Iya, betul, ha-ha. Tapi pasti pernah dong dengar satu ceramah kalau sehebat apapun kamu amalan ya, amalannya, terus mati syahid sekalipun. Iya. Diterima ya nggak mati bakal syahidnya iya, ya? kalau masih ada utang. Masih Oke, ada betul, ganjelan betul, di betul. dunia Iya. gitu ya. Sampai ke akhirat loh. Sama orang lain benar. Tapi tahu nggak sih kalian kalau misalnya kita yang ngutangin itu juga punya kewajiban untuk menagih.
Oh gitu. Iya, kita juga punya kewajiban. Jadi kalau dia misal rentenir soalnya dia. mantan Yakuza. Enggak, aku baru mau buka usaha ini. Mantan debt collector ya. Kalau debt collectornya kayak gini, ngetok pintu, ayo masuk. Gue yang selesai ya. Ayo masuk bikin kopi. Aku goyang. Enggak ajakin dangdutan maksudnya Pak. Iya. Asik juga. Asik juga. Tapi habis bayar utang ya. Lunasin pokoknya. Jadi tuh aku taunya sih dalam agama juga, dalam agama kita juga ya. Ya enggak taunya sama hadis-hadis soal hutang dan apa ya sih piutang gitu ya. Iya. Ya itu kita juga punya kewajiban untuk menagih. Iya. Tapi kalau kita udah nagih, dia masih belum bayar juga, kayak mungkin gak ada kabar kayak tadi. Iya. Kayaknya sih kita wajib untuk nagih lagi sih. Nagih terus ya. Nagih terus aja. Ngingetin ya. Iya, ngingetin betul. Karena kan dia nanggung dosa tuh. Yeah. Kita juga yang sebagai orang yang belum ikhlaskan itu misal gitu ya. Kalau kita ikhlaskan udah nggak apa-apa. Kamu ikhlasin nggak? Sampai sekarang sih ya masih flat aja. Lumayan loh Pak. Mak ya. Iya. 1 juta. Atau mungkin gini ya, kalau lebih enaknya mendingan Van, aku sekarang ini dalam keadaan yang seperti ini. Aku lagi membuka usaha. Mudah-mudahan usaha lancar. Nanti aku akan bayar full utangku gitu, misal gitu ya. Kalau misalnya ada komunikasi kayak gitu sih enak aja. Tapi sekarang kan kayak berasa kayak musuh, lost contact gitu. Iya benar. Jadi kita kayak betul. Merasa kita yang kayak ngemis-ngemis jadinya nggak sih? Jadinya kita yang nggak enakan. Betul kan. Dan yang ditagih utang ini kadang-kadang malah lebih galak daripada kita yang minjemin uang. That's right. Apakah kamu pernah punya pengalaman sama orang utang lebih galak daripada kamu, Nal? Kalau aku sih nggak ada sih, cuma orangnya nggak tahu diri dan nggak tahu-tahu. Nggak tahu-tahu kalau dia tuh punya utang. Temen sih. Wajah tebal ya? Iya, bukan wajah tebal lagi. Mungkin hatinya sudah tertutup kabut debu. Iya, asap gunung Merapi yang udah meletus Krakatau di hatinya dia. Udah gembel. Kalau kita lihat sosial medianya, pakai mobil kok. Hidup hebat gitu ya, luar biasa gitu ya. Hedon kasih non indron. Dono Pak. Iya. Terus yang ternyata yang diutang itu bukan cuma aku. Oke. Jadi ada teman-temanku lain. Contoh itu kecil-kecil sih. Dia kayak, Nal ada yang 500.000 nggak? Sorry aku cuma bisa bantu 200. Oke, dapat nih. Ternyata minjem lagi sama Mak misalnya. 300 sama Ivan berapa? 500. Dan semisal kamu punya teman lagi, dipinjemin. Padahal baru kenal tuh. Tapi orang-orang ini pada mau minjemin ya? Iya, heran. Dia punya ilmu pelet apa ya? Iya. Hipnotis gitu ya? Gini. Orang-orang ini pada mau gitu. Kenapa kita mau minjemin? Mungkin dengan berbagai macam alasan kali ya. Contoh kita fiktifnya gini. Sebenarnya ada teman yang datang ke kita. Van, kamu ada uang nggak sih mau beli obat buat anakku? Gitu. Tega nggak kalau nggak minjemin? Oh iya benar juga sih. Kalau misalnya kita orang yang punya hati baik ya, pasti kita ngerasa iba kan? Iya, apalagi temen ya. Gitu loh. Iya, kasihan sih pasti mikir. Tapi, buat minjemin. Ngomong-ngomong itu memang benar punya anak gitu, dia ngomong kayak gitu. Ada. Nah takutnya kalau misalnya beneran punya anak kan, nanti anaknya sakit beneran gimana? Ya kan manusia itu akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Apapun yang menghalalkan segala cara gitu ya untuk mendapat uang. Tadi kan Aldi bilang ini fiktif kan? Fiktif ya, oke. Kenapa dipanjangin sih? Tapi ternyata nyata ya. Saya suka drama soalnya. Tapi ya entah kenapa ya ngumpul-ngumpul bareng juga masih. Oke. Ngumpul-ngumpul bareng dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu ya. Itu dia. Padahal ini orang biang kerok utang gitu. Kita tuh kasihan tapi ya kayak kamu tadi jadi kayak pemakluman. Oh iya, aku juga. Udah deh ikhlasin aja. Gitu. Ngapain mau angkat tangan jawab pertanyaan? Nah itu ya, sedikit. Kamu jawab. Kalau Mak Meguri, Mak Reja. Guri. Revalines Temat. Jadi tuh aku ingat ada pernah pinjem uang juga. Uang. Lagi uang. Mama yang minjem uang nih. Pernah tuh aku ingat nih aku pernah minjem uang juga. Sebenarnya bukan aku hanya perantara. Oke. Jadi ada saudara yang butuh uang. Dia pinjem ke aku. Dia bilang tolong dong aku butuh banget. Kebetulan aku tuh punya saudara angkat gitu. Jadi itu temen deket dari kecil. Beradalah dia ya orangnya. Aku memberanikan diri untuk bilang sama dia pinjem. Gitu. Dan uang ini hanya singgah aja di aku ya.
Ku pinjemkanlah ke saudara. Perantara ya. Perantara. Terus seiring berjalannya waktu bertahun-tahun, aku tuh udah lupa pernah ada kejadian itu dan aku yang perantara. Hah? Berapa banyak uangnya? Enggak banyak, 500.000. 500.000. Udah. Terus? Itu bertahun-tahun banget itu. 8 tahun apa 7 tahunan. Buset. Enggak deh, kayaknya 5 tahunan mungkin ya. Iya, Aku tuh lupa, aku lupa. Dan suatu ketika aku tuh diingetin sama mamaku. Ada cerita apa gitu. Memori yang mengingatkan aku itu. Wow. Dan langsung aku bayar hari itu juga. Iya. Aku langsung ingat, aku hubungin dia, aku punya utang sekian sama kamu. Dia bilang enggak. Teman aku tuh bilang enggak. Lupa dia. Dia bilang juga lupa. Enggak apa-apa, dia bilang dia nggak mau ngirimin rekeningnya sama sekali, kan kami jauh jaraknya ya. Waktu itu juga by transfer. Abis itu bener-bener yang dia lupa, aku lupa. Terus dia bilang nggak ada, kamu nggak punya utang. Ya udah, kita tuh yang kayak jadi apa sih, dorong-dorongan gak usah bayar utang gitu. Akhirnya aku paksa dia, dari temennya juga perantara, aku minta rekeningnya dia. Terus rekeningnya dapet, ya udah transfer. Alhamdulillah sampai sekarang hubungan malah jadi makin baik gitu. Padahal dia juga udah lupa, aku juga udah lupa. Tapi begitu ingat langsung dibayar. Alhamdulillah. Bagusnya kayak gitu ya. Iya, Ingat bayar meskipun bertahun-tahun gitu. Bener-bener. Iya, tapi benar-benar nggak ingat. Tapi itu merasakan ini tanggungan aku ya. Dia kan taunya aku yang utang ya. Dia nggak tahu kalau aku tuh juga ngutangin saudara gitu. Pada waktu itu memang nggak ada juga. Nah terus yang saudara itu bayar ke kamu? Enggak, jadi aku yang bayar ke dia. Gitu. Ikhlasinnya kayak ngebantu lah ya. Iya, nggak apa-apa lah gitu. Udah bertahun-tahun juga kan. Yang penting aku hubungan sama temenku ini tetap baik gitu. Nggak apa-apa lah dia yang punya urusan sama aku. Udahlah, jadi urusanku aja gitu. Masa-masa dulu kan masih merintis banget. Iya. Tapi kalau ngomongin masa lalu, aku juga pernah. Apa tuh? Gimana nih kalau menurut kamu berdua ya? Kasusnya kayak gini. Kita utang sama orang, tapi kita tuh udah lost kontak banget sama dia. Ayo. Dicari, harus dicari. Nggak bisa ketemu lagi. Jadi aku ceritanya gini, waktu aku SMA, di depan rumah aku itu ada orang dari Bandung. Itu zaman-zaman PON 2008. SMA kan? Iya, itu aku baru di Arbi tuh. Di M Radio. Oh iya. Salah radio, Mak. Salah radio. Ini belum ada di tahun 2008. Nah, terus beli celana 2. Itu 50.000. Nah, sama orang depan rumah itu. Iya, aku lupa tuh orang Bandung, kalau nggak salah, abang-abang gitu, akan-akan. Oke, Kang, belum ada uang nih, bawa aja bawa aja dulu. Sampai akhirnya Doi pindah. Nggak ngomong-ngomong. Iya, tiba-tiba ingat sama, Bu, belum bayar utang nih. Sama, ya Allah, kayak apa ya? Nah, itu seperti apa? Keluarganya juga nggak terdeteksi. Nggak ada, udah lost kontak banget, bener-bener lost kontak sampai sekarang udah nggak tahu. Mungkin mukanya aja aku sudah nggak tahu, tapi aku tiba-tiba dengar ceramah, kalaupun kita misalnya kayak gitu ya udah niatin aja kamu sedekah kemana, infak, niatin untuk bayar utang itu, boleh apa enggak, wallahualam ya. Ya mudah-mudahan sih. Iya, niatnya kan gitu, yang penting kita ada niat untuk membayar ya. Karena kan sebenarnya yang tahu niat tuh kan di hati ya. Sama kayak orang ria juga, kita nggak tahu, kita nggak bisa nilai orang itu ria karena dia sombong, begini-begini sedekah. Misalnya di post di mana di media sosial, kita nggak tahu ukuran hati seseorang itu ria atau enggak tuh nggak bisa kita nilai kalau dari luar doang. Sama deh kayak kita niatnya untuk mau bayar utang ya. Ya kalau udah niat mau bayar utang kayaknya sih ya cuman hubungan kita sama Allah aja lagi ya, gitu loh. Gitu. Kita udah nggak ketemu orangnya kan. Bingung, Mbak, kalau sudah kayak gitu. Iya benar sih. Iya benar sih. Ya kita boleh lah duniawi terus yang dikejar, tapi pondasi kita ilmu agama tuh penting. Itu hal-hal yang sebenarnya mungkin dipikir orang ya nggak apa-apa sih ya gitu ya, dunia ini gitu ya, masalah materi, tapi kita nggak tahu ternyata itu dibawa sampai bahkan kita meninggal dunia. Betul. Ini alumni MTS bagaimana? Kalau dulu ya yang pernah aku dengar dari ceramah gitu, kalau misalnya kita punya salah sama manusia, kita memang harus minta maaf sama manusia tersebut. Betul. Karena itu kan hablum minan nas ya, hubungan antar manusia. Betul. Beda sama hubungan kita sama Tuhan. Hablum minallah. Sama Allah, betul. Dan kalau misalnya sebisa mungkin kita udah nyari kemana-mana nggak dapet, ya udah. Iya. Tobatan nasuha lah kau. Iya benar. Iya sih. Dan luar biasanya pencipta kita ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu segede apapun dosa kita, kalau kita tobat, kecuali kita syirik ya, itu bakal diampunin. Betul. Tapi kalau kita punya kesalahan sama orang, apalagi sama orang tua, waduh, udah kita harus minta maaf sama orang langsung, baru diampunin. Ya makanya kalau bisa berbuat baik aja, nggak usah jahat-jahat sama orang. Hidup nggak tahu sampai kapan. Tapi aku kasihan sama Ivan.
Kenapa Siapa? tuh? Sering dijahatin sama cewek-cewek itu. Aku tuh memang terlalu baik Nal. Makanya aku harus berubah jadi jahat biar cewek-cewek itu suka. Kan cewek itu kan suka sama bad boy. Iya, diputusin mak gara-gara kenapa? Kamu terlalu baik buat aku. Jadi kamu mau cari yang jahat? Enggak juga sih. Enggak, maksudnya ceweknya. Kenapa enggak kamu Itu paling alasan ceweknya aja. Kamu sautin aja kayak gitu. Jadi kamu mau cari yang jahat. Aku bisa kok jadi orang jahat gitu. Sini aku kulitin. Sini aku pinjam uangmu terus aku kabur hilang. Bayar utang kamu. By the way kalian kan cowok nih. Pernah gak sih diutangin sama lawan jenis? Maksudnya Lawan cewek jenis. ngutang. Oh, kalau aku pernah. Oh iya itu Pak. Kan kadang-kadang ada yang gara-gara ngutang putusan gitu. Dulu sih dia itu minjamnya alasannya buat bayar kuliah. Itu dulu ya. Itu teman. Statusnya teman. Teman. Cem-ceman. Kenal juga dan aku suka. Emang ada Rasa gitu sama iya. dia. Kayaknya kamu pecowa gitu ngasih gincu. Pantesan mau aja ngutangin ya. Kalau sama cowok kan aku nggak sange. Gimana? Dan akhirnya dia itu udah bayar kuliahnya. Namun setelah itu ya dia nggak apa Kuliahnya lulus dia ngilang juga. nggak ngebayar utang tersebut. Ya udah hilang gitu aja. Udah aku juga nggak terlalu mikirin sih. Terus yang utang sama dia. beberapa kali juga ada cewek-cewek minjem ke aku juga. Ada yang bayar, ada juga yang kagak. Kalau yang bayar ini sih kalau nggak salah dia tuh alasannya kemarin karena anaknya sakit. Terus lanjut lagi dia itu pengen ngerintis usaha dan usahanya sekarang masih ada sih. Dia jualan baju gitu di daerah-daerah seberang. Dan masih ada utang sama kamu juga sampai saat sekarang. Udah lunas. Udah lunas. Ada beberapa yang memang baik lunasin, ada juga yang bad girl. Oke, Ya, bad girl. minjem kagak balik. Oke, untuk kamu-kamu semua yang denger yang pernah punya utang sama Ivan, khususnya cewek-cewek, kalau nggak bisa bayar serahkan sajalah tubuh kamu. Nggak datang ke Ivan. Oh iya. Aku udah ngomong. pikirannya kemana-mana ini tubuh kamu. Bawa raga dan tubuhnya gitu ngobrol. Kamu nggak bisa uangnya ngomong. juga sekalian lah. Kamu nggak bisa ngomong gitu kalau sama Ivan. Kan sangean dia. Sange-sange dong. Oh ya kelupaan ada satu komentar di Instagram. Oke. Ngomongin tentang utang piutang ini ya. Halo, selamat mendengarkan buat Aditya. Adit ya? Iya, Apa Adit kasusnya gimana nih? Gini, dia bilang gua punya kawan pengertian dan kita tinggal bareng. Dia tahu bahwa gua banyak diutangin. Baru minggu kemarin kejadian dalam sehari ada 3 orang yang minjem ke gue. Oh jadi temennya ini saksi ceritanya ya? Dia kayak mama nih. Ya dalam satu hari dipinjemin 3 orang. Iya, jadi temennya ini kan saksi jadinya. Oh iya. Dia bilang kan gue punya kawan pengertian dan tinggal bareng. Oh iya. Jadi temennya ini saksi lah ngelihat gimana orang-orang ini datang 3 orang dalam sehari. Oke. kan? Enggak, Deng. Sebentar, coba baca ulang ya. Oke. Gue punya kawan pengertian dan tinggal bareng. Dia tahu bahwa gue banyak dihutangin. Baru minggu kemarin kejadiannya dalam sehari ada 3 orang yang minjem ke gue. Oke. Berarti minjamnya ke Aditya ya? Ke Kadit mah, Kadit. Iya benar. Kaditnya. Benar. Pagi harinya gue cerita ke kawan gue ini bahwa ada kawan jauh si A yang tiba-tiba cinta kepadaku. Kan tiba-tiba nge-follow. Dia nge-follow medsosku dan minjem untuk bayar kontrakan. Oke. Alhamdulillah memang rezeki dia dan bisa Gue bantu. Oke. Lanjut gantian. Siangnya gue dihubungin B yang janjinya mau lunasin hari ini, malah mundur juga. Alhasil di luar ekspektasi. Ya, ekspektasi. Ekspektasi. Iya, oke. Dan gue gagal planning. Pas malamnya lagi boncengan sama kawan gue ini, dan gue lagi nyetir motor, ada yang nelpon. Si C ini bilangnya mau naruh barang di rumah gue buat jadi jaminan. Karena dia minjem ternyata sama rentenir. Wih, serem. Lanjut, Pan. Setelah selesai teleponan kita berdua ketawa geli seakan akan paham. Pada hari itu gue ditelepon sama kawan-kawan yang membutuhkan bantuan gue padahal mereka sudah bekerja dan ini adalah pelajaran buat gue untuk persiapan nanti agar lebih matang lagi dalam mengurus finansial atau keuangan ya. Mudah-mudahan bagi yang baca cerita gue yang punya hutang dan yang menghutangi semoga dimudahkan dalam pelunasannya. Amin. Jadi, dia ini cerita gimana, Mak? Jadi maksudnya tadi aku bilang temennya itu jadi saksi, temen yang hidup bareng sama dia. Jadi saksi kalau si Adit ini yang ngutangin 3 orang dalam sehari. Intinya si Adit ini dermawan sekali ya.
Ya dia uangnya banyak kayaknya ya. Padahal dia masih masuk kuliah atau udah ini ya. Tapi itu bagus loh pesannya di akhir. Betul. Yang dia bilang itu jadi pelajaran banget buat dia nanti untuk lebih matang lagi mempersiapkan finansialnya dia. Betul. Jangan sampai nyusahin temen kali gitu setuju, ya maksudnya. Setuju. Ya untuk Adit mudah-mudahan teman-teman kamu itu membayar utang sesuai dengan tenggak waktu yang kamu. Amin. Ya? Iya. Oke, kita ini sekedar sharing aja lah ya untuk yang punya utang ataupun juga yang utangin ternyata saling bersinergi haruslah. Iya. Ya, yang utangin juga harus ngingatin dia punya utang tadi kamu betul. bilang. Betul. Tapi komunikasi sih benar seperti Iya, Ivan itu betul, komunikasi yang komunikasi penting. penting. Kita nggak apa-apa sih diutangin, toh kita dari awal ngutangin juga tuh udah pasti mikir banget kan. Ini orang benar-benar bisa dipercaya atau enggak gitu. Ini temen yang memang benar-benar pilihan. Kan ada nih temen yang kita tahu nih kredibilitasnya nggak bisa diutangin. Ya udahlah pasti kan kita mengeliminasi dia untuk pilihan orang-orang yang bisa lah gitu. Uang kita taruh di dia lah ibarat kata gitu ya. Kalau orang ngutang sama kita. Tapi namun ada beberapa yang memang nggak bisa dipercaya. Jadi ada juga beberapa yang minjem secara langsung dan jumlahnya besar sih. Ini aku cerita lagi ya. Oke, lanjut. Boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi jumlahnya cukup banyak. Terus aku bilang sama dia karena dia memang golongan orang-orang yang mungkin di luar circle yang memang nggak bisa banget untuk apa ya? Bukan sepenuhnya temen deket dipercaya gitu. Deket juga, cuman nggak bisa dipercaya. Kelihatan dari gaya hidupnya dan lain-lain. Kayaknya nggak sesuai aja gitu. Kalau misalnya minjem dengan jumlah yang sekian ke aku, nggak sesuai dengan gaya hidupnya dia gitu. Jadi aku bilang sama dia, aku nggak punya kalau seharga atau senilai yang kamu inginkan gitu. Aku ngebantu sekian aja. Tapi ngomong kayak gitu, aku niat dalam hati yang udah aku keluarin udah. Oke. Ya udah. Nominalnya kalau boleh tahu berapa itu, Mak? 2,5 jutaan waktu itu. Waduh, dapat handphone Xiaomi. Itu jadi aku mau berniat untuk sedikit aja lah ngebantu. Dia kan bisa cari ke yang lain ya. Dia juga masih punya keluarga gitu. Jadi ya niatnya ngebantu doang. Gitu ya. Terus tapi ada juga golongan teman-teman yang masuk dalam circle yang bisa dipercaya. Bahkan dia ngutang lebih daripada itu pun ngutangin gitu. Dibayar kalau yang dipercaya gitu. Kan masih belum tenggat waktu sih. Oh gitu. Jadi masih ada nih yang ngutang nih yang sekarang ini. Masih. Tapi ada pernah ini nggak yang aku bilang tadi? Ditagih malah marah-marah. Pernah gak sih, Mak? Aku gak pernah nagih gitu sih. Gak pernah nagih. Oh, mereka nyadar sendiri ya? Ada yang nyadar, ada yang pura-pura gak sadar gitu. Ada juga. Ada yang marah-marah? Enggak ada sih. Aku gak pernah nagih sih. Malah ngeblok? Nggak ada. WhatsApp kamu, nggak pernah nomor gitu sih. handphone kamu, atau jangan-jangan dia malah ngeblok rumah kamu nggak bisa keluar, bagaimana? Tembok gitu ya? Tembok. Gimana itu? Oke, sebelum kita mengakhiri sama-sama kita nih ada beberapa kata-kata mutiara yang luar biasa banget ini. Iya, waspada hutang ya. Iya. Kamu Pak coba baca yang ini Pak. Tuh, jangan malu menagih hutang. Jadi memang kita punya kewajiban juga buat nagih hutang. Iya. Siapa yang baca nih? Kirain mama tadi. Jangan malu menagih hutang, karena utang terbawa mati, terbunuh di jalan Allah, menghapuskan seluruhnya kecuali utang. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Ngeri banget, sumpah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2410. Wah, serem ya? Iya. Ya nih, aku juga ada kutipan manis nih untuk para orang-orang utangers yang pernah utang sama Naldi, yang pernah utang sama Ivan, yang juga masih punya tanggungan sama aku. Jadi bergayalah sesuai kemampuan gitu ya. Betul. Ya, jangan malu. Terus jangan malu kelihatan miskin gitu, hanya untuk bergaya, untuk memenuhi apa ya, kayak lifestyle gitu ya, hidup lifestyle ya, atau hedonnya gitu. Yes. Pokoknya jangan egois lah gitu. Betul. Ini temen bisa jadi lebih susah daripada yang ngutangin gitu kan. Ya apalagi sekarang kan penghasilan aku ya kecil. Gak kayak dulu. Makanya jangan zolim lah sama orang gitu. Betul, itu sama dengan zolim sih kalau menurut aku. Itu tuh sangat-sangat tidak baik di dalam dunia ini ya. Masya Allah. Jadi jangan malu bergaya miskin. Apa sih hidup miskin? Hidup miskin. Iya. Malulah kalau nunggu kembalian ternyata uangnya pas. Oke, Naldi Arfanda, Ivan Desaro dan Reza Asgab pamitan ya di podcast Pemuda Lajang.
Buat apa? Buat apa sih? Buat apa ngelakuin hal yang gak guna? Mending dengan kita aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.